Bab 371, Kekuatan Pertempuran Poison Corps secara bes. Bersumpah setia kepada Dewa Templar, Zhao Su dan Zheng Fu menunjukkan ketidakpedulian atas upaya Geg untuk memikat mereka. Melihat reaksi mereka, Ya Osan mendengus, "Pembimbing kuil kami berkata bahwa tidak mudah bagimu untuk berkultivasi sampai tingkat ini, jadi dia cukup murah hati untuk memberimu kesempatan. Ketahui tempat Anda dan bersyukurlah. Jika tidak, akhiranmu akan sama dengan akhiran Wang Xiaolong, kematian." Zhao Su mengejek dengan jijik saat dia melihat ke arah Ya Osan, "Mati. Berdasarkan kemampuanmu, Ya Osan hanyalah dunia Saint Order ke-6 yang tidak penting di mata Zhao Su. Saat itu di Rising Sun City, jika bukan karena Limolin dan Ya Osan berlari cukup cepat, Ya Osan pasti sudah mati di bawah telapak tangannya." Ya Osan memerah melihat penghinaan mengejek di mata Zhao Su. "Kamu tanda seru." Tapi Ya Osan tahu, pergi 1 lawan 1, dia bukan lawan Zhao Su. Geg menyela pada saat ini, "Wang Xiaolong, jika Anda menyerahkan cincin pengikat dewa dan mutiara jiwa mutlak, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda mati dengan lebih nyaman. Apakah Anda tahu bagaimana Lu Kai meninggal? Kami mengulitinya dan menggali tendonnya, membiarkan dia mati hanya setelah setengah bulan disiksa." Kilatan tajam berkedip di mata Wang Xiaolong, genangan ki jahat hitam melonjak di kedalamannya. "Oleh karena itu, sebentar lagi, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan nyaman." Suara Wang Xiaolong terdengar sangat dingin. Geg tertawa menjengkelkan, "Begitukah? Wang Xiaolong, Wang Xiaolong. Kematianmu sudah dekat, namun mulutmu tetap keras kepala. Apa menurutmu dengan mengandalkan Zhao Su dan Zheng Fu, hanya 2 orang, mereka masih bisa melindungimu?" Sekarang Geg memberi isyarat kepada tetua dengan matanya lagi saat dia mengatakan ini, momentumnya sendiri meningkat tajam saat seekor beruang raksasa muncul di atasnya. Ini adalah semangat bela diri Geg. Jiwa Geg segera berubah, kedua tangannya menjadi 2 kali lebih besar, tampak seperti cakar, membanting Zheng Fu. Pada saat yang sama, tetua Templar Dewa Jiangxi dan 4 tetua lainnya mengarahkan serangan mereka ke Zhao Su. Kekuatan Geg dan Zheng Fu berada pada level yang sama. Meskipun kekuatan Jiangxi dan tetua lainnya tidak berada di puncak dunia Saint Order ke-10 akhir, mereka masih merupakan kelompok yang tangguh, terdiri dari alam Saint Order ke-10 awal, dan alam Saint Order ke-10 pertengahan. 5 sesepuh bersama sudah cukup untuk menekan Zhao Su. Ini sudah diputuskan sejak lama. 5 sesepuh yang tersisa, termasuk Ya Osan, memperlihatkan ekspresi sombong, melingkari Wang Xiaolong di tengah. "Wang Xiaolong, tanpa Zhao Su dan Zheng Fu, membunuhmu tidak lebih dari telapak tanganku." Ya Osan mencibir, "Menjaga di sini selama bertahun-tahun, itu hanya untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri." Telapak tangannya lurus seperti bilah, menebas Wang Xiaolong. Pohon pemecah gunung. Kekuatan telapak tangannya membawa momentum yang bisa membelah gunung dengan satu pukulan. Kekejaman meledak di mata Ya Osan. 4 sesepuh lainnya tidak bergerak, berdiri di samping, menyaksikan serangan Ya Osan. Menurut pendapat mereka, kekuatan ranah Saint Order ke-6 Ya Osan lebih dari cukup untuk membunuh Wang Xiaolong, mengatakan itu semudah menjentikan jarinya tidak berlebihan. Mereka tidak perlu melakukan apapun. Namun, saat telapak tangan Ya Osan menyerang, siluet Wang Xiaolong menghilang ke udara tipis. Ketika dia muncul kembali, dia tinggi di atas alun-alun. Menyaksikan 5 orang di bawah, tawa terdengar dari Wang Xiaolong. Kemudian, dengan lambaian tangannya, kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang lurus ke arah Ya Osan dan ke-4 tetua Templar Dewa. Melihat sejumlah besar kumbang hitam, Ya Osan tertawa terbahak-bahak, menganggap mereka hanyalah kumbang hitam beracun biasa. "Wang Xiaolong, jangan bilang kamu tidak tahu, makhluk beracun tidak berguna melawan kita ahli alam Saint. Fisik seorang ahli alam Saint sangat tangguh dan kebal terhadap racun rata-rata." 4 tetua Templar Dewa lainnya juga tertawa di samping. Sama seperti Ya Osan, tidak satupun dari mereka memperhatikan kumbang hitam beracun itu. Ketika kumbang hitam itu sampai di depan mereka, 5 tetua Templar Dewa hanya menjentikan lengan baju mereka, mengirimkan api pertempuran untuk membakar serangga-serangga itu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka.
Kumbang hitam itu benar-benar terbang melewati api pertempuran mereka, memamerkan gigi tajam mereka. Ini, apa yang terjadi? Tanda seru. Salah satu sesepuh bingung, membanting kedua telapak tangannya ke arah kumbang hitam yang datang ke arahnya, tetapi pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa kumbang hitam yang ditampar merangkak kembali hampir seketika dan terus menyerang. Wajah kelima sesepuh menjadi muram. Melihat reaksi mereka, seringai dingin menarik mulut Wong Xiaolong. Kumbang hitam ini adalah Poison Corpses Carap yang dia jinakan dari hutan asal. Betapa mengerikannya Poison Corpses Carap ini, dia telah mengalaminya sendiri. Itulah sebabnya Wong Xiaolong mengerahkan upaya ekstra menggunakan seni boneka kuno dan mandat jiwa untuk mengendalikan secarap racun mayat setelah kembali dari hutan asal. Sampai hari ini, jumlah Poison Corpses Carap yang bisa dikendalikan oleh Wong Xiaolong telah mencapai 10.000. Benda apa ini? Suara marah Ya Osan terdengar. Kumbang hitam itu sebenarnya tidak takut pada api pertempurannya, dan tidak mati bagaimanapun dan menyerang mereka. Jiangxi dan tetua Templar Dewa lainnya memperhatikan situasi di pihak Ya Osan dan menoleh. Tiba-tiba, salah satu tetua Templar Dewa merasakan sakit yang tajam di lengannya. Memeriksa tempat itu, dia melihat seekor kumbang hitam di lengannya dengan capit beracunnya menempel jauh ke dalam dagingnya. Sebelum dia bisa bereaksi, kelumpuhan yang mati rasa dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat mengumpulkan ki pertempurannya. Tidak dapat mengumpulkan ki pertempuran. Seluruh tubuh mati rasa, tidak bisa bergerak. Matanya membelalak kaget. Dalam sekejap mata, satu demi satu Poison Corpses Carap mendarat di tubuh penatua, lengan, paha, pinggang, dada, kepala, bahkan mengebor ke telinga dan lubang hidungnya. "Selamatkan aku, cepat, selamatkan aku!" Dia berteriak ngeri pada Geg dan Ya Osan saat keputusasaan merayapi matanya. Ya Osan, Geg, dan yang lainnya sangat terkejut ketika mereka menyaksikan kumbang hitam menutupi tetua Templar Dewa sepenuhnya, memakan dagingnya dengan kecepatan yang mengerikan. "Selamatkan aku kalian semua!" Penatua itu berteriak lagi, suaranya melengking ketakutan. Dia berjuang, ingin lari, untuk mencari bantuan, tetapi semuanya sia-sia. Tidak lebih dari selusin napas kemudian, Poison Corpses Carap melakukan pekerjaan mereka pada penatua, meninggalkan tulang putih kerangka. Melihat hasil ini, Ya Osan dan yang lainnya menarik napas dingin, rambut di leher mereka berdiri tegak. Kumbang hitam itu sangat mengerikan. Penatua itu adalah ahli ranah Saint Orde kelima. Tapi, mimpi buruk itu belum berakhir. Ketika semua dagingnya habis, mereka melihat kumbang hitam itu membuka mulut kecilnya, menghisap. Bahkan jiwa penatua gagal bertahan hidup, tercabik-cabik menjadi ratusan keping ke dalam mulut kumbang hitam. Ya Osan dan semua tetua Templar Dewa tidak bisa lagi menyembunyikan teror di mata mereka. Ini adalah Poison Corpses Carap kuno. Tiba-tiba, Jiangxi, yang menyerang Zhao Su, berkata dengan keras. "Secarap mayat racun." Suara Gegi bergetar. Wajah semua orang pucat. Poison Corpses Carap, itu sebenarnya makhluk menjijikan itu. Kaki tetua Templar Dewa gemetar, bagaimana mungkin secarap mayat racun ini masih ada di dunia ini? Bukankah mereka sudah punah ratusan ribu tahun yang lalu? Mereka telah mendengar tentang serangga mengerikan yang terkenal itu, Poison Corpses Carabes. Masih syok dengan munculnya Poison Corpses Carap, elder lain digigit dan menemui akhir yang sama dengan elder pertama. Serangkaian jeritan tragis terdengar di udara. Dampaknya terlalu berat untuk diterima Ya Osao dan tetua yang tersisa, hampir kencing di celana. Sekarang, di mata mereka, makhluk hitam kecil itu hanyalah dewa kematian yang menuai kehidupan. Serang kepala mereka, selama kepala mereka dipenggal, secarap mayat racun ini akan mati. Jiangxi berteriak dengan cemas. Mendengar kata-kata Jiangxi, semua sesepuh buru-buru mengeluarkan senjata mereka, tetapi segera mereka menemukan bahwa pertahanan Poison Corpses Carap jauh melebihi imajinasi mereka. Senjata rata-rata bahkan tidak bisa meninggalkan bekas goresan pada mereka. Senjata ilahi? Jumlah senjata ilahi di dunia roh bela diri dapat dihitung, karena mereka bahkan lebih langka daripada jumlah ahli alam Saint. Bahkan sebagai tetua Templar Dewa, Ya Osan,
dan yang lainnya tidak memiliki senjata ilahi atau dewa yang mereka miliki. Mereka membatu. Kematian dan keputusasaan menyebar di alun-alun. Bab 372, Kematian Yeaosan. Dalam rentang waktu singkat, 3 tetua Templar Dewa telah mati, dimakan oleh Poison Corpses Carap, bahkan jiwa mereka menjadi makanan di perut Poison Corpses Carap itu. Segalanya serba salah, jauh melampaui harapan Jiangxi, Yeaosan, dan setiap tetua Templar Dewa. Jangan menyebutkan membunuh Wang Xiaolong, pada saat ini, Yeaosan dan tetua bahkan tidak bisa menyentuh rambutnya. Sebelum secarap mayat racun itu, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Wang Xiaolong. Awalnya, ada 5 tetua Templar Dewa yang mengelilingi Wang Xiaolong, tetapi sekarang, dengan 3 orang tewas, hanya Yeaosan dan tetua lainnya yang tersisa. Semakin banyak Poison Corpses Carap mengalihkan pandangan mereka pada keduanya. Yeaosan terpaksa mengelak ke kiri dan ke kanan, dia sangat sengsara. Yang membuat Yeaosan semakin marah adalah Wang Xiaolong, yang berdiri di samping dengan pedang Asura di tangannya, sesekali mengirimkan 1 atau 2 serangan ke arahnya. Badai neraka. Air mata Asura. Murka Raja Neter. Gerakan keterampilan pedang Asura dieksekusi satu demi satu. Wang Xiaolong secara praktis memperlakukan Yeaosan sebagai target latihan. Latihan target hidup seperti Yeaosan, ahli ranah Saint Orde ke-6, sangat sulit ditemukan. Wang Xiaolong menyerang lagi dan lagi, memperluas wawasannya ke dalam keterampilan pedang Asura. Sejak dia melangkah ke alam Saint, Wang Xiaolong menghabiskan lebih sedikit waktu untuk melatih keterampilan pedangnya. Menampilkan gerakan ini lagi membuat Wang Xiaolong menyadari bahwa kekuatan keterampilan pedang Asura lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dikombinasikan dengan pemahaman hukum antariksanya, setiap serangan mengandung Asuraki yang tidak dapat diatasi, langit menjadi gelap seolah-olah neraka mengambil alih. Prahara neraka yang dingin, air mata dari tangisan Asura, murka Raja Neter, ratapan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dari neraka. Beberapa detik berlalu, Wang Xiaolong memasuki kondisi pencerahan tanpa pamrih. Rasanya seolah dia menyatu dengan langit dan bumi, dia sendiri adalah perwujudan dari neraka. Dari jauh, yang lain hanya bisa melihat Wang Xiaolong sepenuhnya diselimuti ki Asura hitam yang berputar. Yeaosan menghindari Poison Corpses Carap lainnya dan melihat ke langit. Saat ini, Wang Xiaolong adalah perwujudan Asura di mata Yeaosan. Ketakutan yang tak terbayangkan mengular ke dalam hatinya, jika dia tahu bahwa Wang Xiaolong memiliki pasukan Poison Corpses Carap di bawah kendalinya, bahkan jika seseorang memukulinya sampai mati, dia tidak akan meminta izin dari Temple Perceptor untuk datang ke kerajaan Luotong. Penatua Gigi, kita harus mundur menghindari secarap mayat racun lainnya, Yeaosan berteriak, nadanya mengandung sedikit rengekan, aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yeaosan benar-benar tergantung pada seutas benang, beberapa kali dia hampir digigit oleh Poison Corpses Carap. Saat suara Yeaosan berakhir, tetua lainnya mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Yeaosan berbalik untuk melihat dan melihat penatua terendam di bawah Poison Corpses Carap yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan itu membuat lututnya lemas, hampir tersandung ke tanah. Mundur. Pada titik ini, perintah Gege terdengar. Suara Gege terdengar seperti lagu pengantar tidur alam di telinga Yeaosan. Tanpa ragu-ragu, dia melompat ke udara, ingin melarikan diri dari mimpi buruk itu. Hal yang sama juga berlaku untuk Jiangxi dan yang lainnya. Namun, saat Yeaosan melompat, langit yang cerah berubah menjadi kegelapan total. Mereka hampir tidak dapat melihat 5 jari mereka sendiri saat energi hantu yang mengerikan pecah seperti gelombang raksasa. Yeaosan kaget, lalu dia melihat roh jahat menerkamnya. Ini, apa yang terjadi? Tanda seru. Yeaosan membatu dan marah pada saat yang sama, dengan lambaian telapak tangannya dia menghancurkan roh-roh jahat yang menghalangi jalannya. Melihat serangannya efektif, Yeaosan menarik napas lega, untungnya roh-roh jahat itu tidak seseram Poison Corpses Carap. Ini mungkin semacam susunan hantu, semua orang cepat keluar dan pergi. Suara Gege terdengar. Namun, saat Gege mengingatkan para sesepuh, rasa sakit yang tajam datang dari salah satu lengan Yeaosan, lalu tubuhnya mulai terasa mati rasa dan berat. Ini
Ya Osan dilanda teror ketika sudut matanya menangkap segerombolan Poison Corpses carap yang mengerumuninya. "Selamatkan aku, tetua gigi, kalian semua, selamatkan aku!" Ya Osan berteriak putus asa, tapi yang menjawabnya adalah jeritan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Melihat tidak ada yang datang membantunya, Ya Osan menjadi marah. "Gege Jiangxi, kalian bajingan, kalian semua akan mati mengenaskan." Ya Osan mulai mengutuk karena bagaimanapun juga dia akan mati, dia tidak keberatan berbicara dalam pikirannya. Gege Jiangxi dan tetua Templar Dewa lainnya marah dan marah mendengar Ya Osan mengutuk mereka, tetapi saat ini mereka tidak punya waktu untuk diganggu dengannya. Susunan hantu ini adalah salah satu yang ditata Wong Xiaolong menggunakan bendera hantu tertinggi. Wong Xiaolong sudah menduga para tetua Templar Dewa itu akan mencoba lari, jadi begitu orang-orang itu bergerak untuk lari, Wong Xiaolong mengeluarkan bendera hantu tertinggi, secara instan mengatur lautan setan dan hantu. Wong Xiaolong menyaksikan Ya Osan melompat dan mengutuk dalam barisan dan sebuah pikiran muncul di benaknya, lalu dia menarik semua Poison Corpses carap keluar dari barisan. Ya Osan, yang mengutuk isi hatinya, tiba-tiba menyadari Poison Corpses carap yang berkerumun ke arahnya surut, membuatnya bingung, apa yang terjadi kemudian kegembiraan menyapu dirinya, mungkinkah Wong Xiaolong tidak berencana untuk membunuhnya begitu cepat? Namun, dalam sepersekian detik, Ya Osan ditelan oleh roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, tenggelam di dalamnya. Ratapan sengsara Ya Osan bergema tanpa henti di barisan. Hampir sesaat berlalu dan Ya Osan terkoyak dan ditelan oleh roh-roh jahat itu, jiwanya tersedot ke dalam bendera oleh Wong Xiaolong, menghapus kesadarannya menggunakan aura hantu di dalam bendera hantu tertinggi. Setelah berurusan dengan jiwa Ya Osan, Wong Xiaolong beralih ke Gege dan yang lainnya. Pada titik ini, Gege telah keluar dari susunan hantu, merobek ke ruang dan melarikan diri bersama Jiangxi dan tetua lainnya. Meskipun demikian, Zhao Su dan Zheng Fu berhasil mencegat dua dari tetua Templar Dewa. Keduanya mengalami nasib yang sama seperti Ya Osan, daging dan tulang mereka tercabik-cabik dan ditelan oleh roh jahat, sedangkan jiwa mereka tersedot ke bendera hantu tertinggi dengan kesadaran mereka terhapus, menjadi salah satu roh hantu bendera hantu tertinggi. Wong Xiaolong mengambil bendera hantu tertinggi. "Sovereign, haruskah kita mengejar?" Zhao Su datang untuk berdiri di belakang Wong Xiaolong bertanya. Wong Xiaolong melihat ke arah Gege melarikan diri dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak perlu, sejak awal, membunuh Gege bukanlah tujuan utamanya, lagi pula, Gege adalah ahli ranah Saint Orde ke-10 akhir." Meskipun Gege Jiangxi dan dua sesepuh lainnya melarikan diri, dia berhasil membunuh 7 tetua Templar Dewa, itu panen yang cukup. Tapi sekali lagi, ini hanyalah ketertarikan. Memikirkan lukai, Wong Xiaolong melihat ke langit, bergumam kepada siapapun secara khusus, "Jangan khawatir kawan, akan ada hari ketika aku memusnahkan Dewa Templar dari akarnya dan membunuh Limolin dengan tanganku untuk membalaskan dendammu." Wong Xiaolong menyingkirkan cincin spasial yang dia kumpulkan dari 7 tetua Templar Dewa. Menghadapi Zhao Su dan Zheng Fu, dia berkata, "Ayo pergi." Ketiga orang itu meninggalkan kerajaan Luotong. Wong Xiaolong percaya bahwa kabar pertempuran di kota kerajaan Luotong ini akan menyebar seperti api di benua angin salju, benua Star Cloud, dan bahkan benua 10 arah, seperti pertempuran di kota matahari terbit. Lama setelah kelompok Wong Xiaolong dan kelompok Gege pergi, murid-murid keluarga beruntung yang selamat secara bertahap mendekati halaman istana. Mereka semua terkejut melihat bangunan istana yang runtuh dan hancur akibat gelombang kejut pertempuran. Tidak ada istana Luotong lagi. Dan ada lubang besar di tanah persegi yang membuat mereka ketakutan. Tidak lama setelah meninggalkan kota kerajaan Luotong, Wong Xiaolong, Zhao Su, dan Zheng Fu meninggalkan wilayah kerajaan Luotong sama sekali. Sovereign, Gege dan orang-orang itu melarikan diri. Masalah tentang kamu mengendalikan secara mayat racun akan menyebar ke seluruh dunia martial spirit dalam rentang waktu singkat. Di tengah jalan, Zhao Su berbicara. Wong Xiaolong melihat melalui kekhawatiran Zhao Su, tidak apa-apa, itu mungkin hal yang baik. Dengan masalah yang menyebar, akan ada lebih sedikit orang yang berani menyimpan motif tersembunyi ke arahnya. Lagi pula,
Wang Xiaolong memiliki Poison Corpses carap yang bahkan bisa membunuh prajurit alam sen tingkat tinggi. Di sisi lain, Ge Jiangxi dan kedua sesepuh melarikan diri dengan sekuat tenaga, terbang dengan kecepatan tinggi selama beberapa jam. Hanya setelah menentukan bahwa Wang Xiaolong tidak mengejar mereka, mereka berani berhenti untuk beristirahat di Bukit Tandus, menghabisi nyawa mereka. Bab 373, Pengajar Kuil Dewa Templar, Ying Tian. Akhirnya berhenti untuk beristirahat, ekspresi Gegi dan ketiga dewa tetua Templar lainnya sangat jelek. Tak satu pun dari keempatnya mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Penatua Gegi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa saat kemudian, Jiangxi berbicara, memecah kesunyian yang berat. Gegi memandang ke langit, mendesah sedikit tak berdaya, mari kita kembali ke Dewa Templar dulu. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan menerima hukuman dari Tempel Perceptor begitu mereka kembali. Aku tidak menyangka Wang Xiaolong, bajingan itu, bisa mengendalikan sesuatu seperti Poison Corpses carap. Alis Jiangxi berkerut, akan sangat sulit untuk membunuhnya di masa depan. Geg mengangguk setuju, cahaya berkedip di matanya, bagaimana anak itu melakukannya? Mengacu pada kemampuan Wang Xiaolong untuk mengendalikan secara Poison Corpse itu. Jiangxi menggelengkan kepalanya, itu seharusnya semacam teknik kultivasi. Di zaman kuno, Raja Hantu dapat mengendalikan ratusan ribu roh jahat, tetapi saya belum pernah mendengar tentang teknik kultivasi yang dapat digunakan untuk mengendalikan makhluk beracun purba seperti Poison Corpses carabes. Mungkinkah seni menjinakkan binatang benua 10 arah? Penatua Templar dewa lainnya membuat tebakan. Para Blastmen di Ten Directions Continent memiliki semacam Beast Taming Art yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan Demonic Beast. Geg menolak gagasan itu, menggelengkan kepalanya, mungkin tidak. Seni menjinakkan binatang akan memungkinkan seseorang untuk mengendalikan paling banyak 2 binatang iblis. Biarlah untuk saat ini, kita harus bergegas kembali ke kuil dan melaporkan masalah ini ke Tempel Perceptor. Dengan seni ramalan Tempel Perceptor, dia pasti bisa menentukan penyebabnya. Jiangxi dan 2 tetua lainnya setuju. Tanpa penundaan lebih lanjut, keempatnya menghilang dari Bukit Tandus dalam sekejap, terbang dengan kecepatan tinggi terus-menerus. 10 hari kemudian, mereka meninggalkan benua angin salju, tiba di tepi lautan luas. Angin kencang membentuk barikade alami di sekitar tepi, aliran energi hitam melayang di udara, menghilang dan kemudian berkumpul sekali lagi, memancarkan aura kematian. Ini adalah salah satu tanah terlarang terbesar di Martial Spirit World, Dead Sea Gorge. Markas besar Dewa Templar sebenarnya terletak di atas ngarai laut kematian. Dari ngarai laut mati, Geg Jiangxi dan kedua sesepuh terbang dalam pola yang tidak menentu, dengan belokan dan putaran, selama beberapa jam sebelum tiba di sebuah pulau. Pulau ini adalah sebuah bola besar yang tidak beraturan, seperti sebidang tanah yang melayang di atas ngarai laut kematian. Di pulau itu, pohon-pohon kuno menjulang tinggi di langit, binatang iblis yang tampak aneh terlihat terbang di sekitar pulau, memancarkan paksaan yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Ketika Geg Jiangxi dan kedua sesepuh melihat binatang iblis yang tampak aneh ini, ada ketakutan di mata mereka. Bahkan Geg Alam Saint Orde ke-10 akhir menunjukkan ketakutan di hadapan binatang iblis ini, orang bisa menebak sejauh mana teror mereka. Keempat orang itu dengan hati-hati mendekati pulau itu, mendarat di tanahnya. Sesampainya di pulau, rombongan berempat berjalan melewati hutan lebat, mencapai puncak gunung 1 jam kemudian. Di puncak gunung ini ada istana yang tampak megah. Keempat orang itu langsung menuju ke puncak tertinggi, dengan berjalan kaki. Di pulau ini, meski dengan identitas keempat orang ini, mereka hanya bisa berjalan. Di tengah jalan, keempatnya bertemu dengan seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah brokat emas, dia memiliki sepasang telinga runcing yang tajam dan mata biru es. Pemuda itu terkejut saat bertemu dengan kelompok Geg. Bukankah kamu seharusnya menjaga kerajaan Lu Otong? Apa yang membuatmu kembali? Wajah Gegi berubah sedikit merah. Jiangxi dan kedua tetua maju untuk menyapa, salam tetua Liu Yang. Pria muda ini adalah salah satu tetua agung Dewa Templar, Liu Yang. Selain itu, di antara 10 tetua agung, peringkat Liu Yang di atas Gegi. Liu Yang sedikit mengangguk pada ketiga orang itu.
Geg ragu-ragu sebelum berkata, Wang Xiaolong muncul. Wang Xiaolong. Liu yang memandang keempat orang itu, bertanya, di mana kepalanya? Jelas, dia mengira keempatnya kembali untuk membawa kepala Wang Xiaolong. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan apa yang dirasakan keempatnya saat ini, karenanya, tidak ada yang menjawab. Menyadari ekspresi aneh di keempat wajah, Liu yang menunjuk, Jiangxi, bicaralah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Yao San dan yang lainnya? Jiangxi tidak berani menyembunyikan kebenaran, menjawab dengan jujur, penatua Yao San dan yang lainnya semuanya sudah mati. Apa? Liu yang terkejut. Hanya 4 orang di depannya, termasuk Gigi yang berhasil kembali, sisanya meninggal. 7 ahli alam saint meninggal. Jiangxi menambahkan, Wang Xiaolong itu mengendalikan serangga purba beracun, Poison Corpse secara secara mayat racun. Wajah Liu yang menjadi muram. Jiangxi melanjutkan dengan ekspresi muram, ya, dan jumlahnya tidak kurang dari 10.000. Penatua Yao San dan yang lainnya dibunuh oleh Poison Corpse secara ini. Jika bukan karena kami cepat, kemungkinan besar kami juga akan melakukannya. Mengingat adegan para tetua dimakan kosong, Jiangxi merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Liu yang tercengang. Lebih dari 10.000 Poison Corpse secara. Masalah ini harus dilaporkan ke Temple Perceptor secepat mungkin. Liu yang menyatakan dengan wajah bermartabat. Gege mengangguk. Beberapa saat kemudian, beberapa orang berdiri di aula besar di puncak utama. Di kursi utama di aula besar duduk seorang pemuda, yang seluruhnya diselimuti kabut hitam. Kabut hitam bergemuruh tanpa henti, memancarkan aura mematikan yang intens, seolah-olah orang di dalamnya adalah pembawa pesan kematian. Karena kabut hitam, wajah pemuda itu dikaburkan, satu-satunya ciri yang terlihat adalah siluet itu milik seorang pemuda. Seorang wanita muda cantik dengan temperamen dingin berdiri di samping kabut hitam, mengenakan gaun putih bersih. Wanita muda yang dingin ini tidak lain adalah Lilu. Lebih dari 1 dekade telah berlalu, kemurnian naif dan cahaya nakal telah benar-benar lenyap dari wajahnya, hanya menyisakan sikap acuh tak acuh yang dingin. Maksudmu, Wang Xiaolong telah mengendalikan 10.000 Poison Corpse secara di dalam kabut hitam? Suara halus terdengar setelah mendengar apa yang dilaporkan. Suara itu sepertinya mampu menembus jauh ke dalam jiwa seseorang. Ya, Guru, Gegi dengan cepat menjawab, berlutut pada saat yang sama, tolong berikan hukuman bawahan ini, Guru. Pria muda yang diselimuti kabut hitam itu adalah pengajar kuil-kuil Dewa Templar yang misterius, Ying Tian. Jiangxi dan kedua sesepuh juga berlutut ketakutan, meminta hukuman. Pada titik ini, kekuatan luar biasa melonjak dari kabut hitam. Sebelum kekuatan ini, baik Gege, Jiangxi, maupun yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam sekejap, 4 sosok terlempar keluar dari aula. Meski begitu, mereka berempat dengan cepat berlutut lagi dengan darah menetes di sudut mulut mereka. Keheningan mencekik turun di aula besar. Keringat mengalir di dahi Gege dan ketiga sesepuh. Meninggalkan. Suara itu terdengar lagi dari kabut hitam. Terima kasih kami kepada Perceptor karena telah menyelamatkan hidup kami. Metu keempat orang itu berbinar, dengan cepat mengucapkan terima kasih sebelum mundur dari aula. Sejak awal, Lilu berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa ekspresi. Bahkan ketika dia mendengar nama Wang Xiaolong, tidak ada tanda-tanda pengakuan, seolah-olah itu hanyalah sebuah nama, seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah kelompok Gege meninggalkan aula besar, penasihat kuil Ying Tian berbicara, Liu Yang. Di empedu besar, Liu yang bergetar sebelum menurut, hadiah bawahan. Pimpin 6 tetua, lakukan perjalanan ke markas gerbang Asura benua Starcloud di Oblast Pusat, bawa 15 set armor naga ilahi, perintah guru kuil Ying Tian. Katakan pada Limolin untuk memperhatikan tindakan Wang Xiaolong setiap saat. Selama perjalanan ke reruntuhan klan naga kuno di hutan asal, Dewa Templar berhasil merebut 3 mayat naga ilahi purba, menggunakan sisik naga dan kulit untuk menyempurnakan lebih dari selusin set armor naga ilahi. Pertahanan Divine Dragon Armor bersikeras, tidak mungkin senjata dewa rata-rata menembus pertahanan mereka. Ya, Guru. Liu yang menurut dengan hormat, dengan armor naga ilahi itu, mereka tidak akan takut dengan secarap mayat racun.
jika Wang Xiaolong muncul di oblast pusat benua Star Cloud, kalian semua harus mengerahkan semua upaya untuk membunuhnya dan mengembalikan kepalanya kepadaku." Kilatan tajam berkedip di mata Ying Tian, "Kalau tidak, kalian semua tidak perlu kembali." Rasa dingin menyebar sampai ke inti Liu Yang. Bab 374, melewati Kekaisaran Buddha yang terberkati. Melaksanakan perintah Temple Preceptor, Liu yang membawa 15 set Divine Dragon Armor dan 6 Deities Templar Elders dan menuju markas Asuras Gate di benua Star Cloud. Pada saat ini, pertempuran di kota kerajaan Luotong telah mencapai kerajaan Duanren, menyebar ke kerajaan tetangga. Itu seperti tornado yang terus membesar, mencapai setiap sudut benua angin salju. Sekali lagi Snow Wind Continent terkejut. Wang Xiaolong, yang telah hilang selama 3 tahun, muncul kembali. Kali ini, dia benar-benar membunuh 7 tetua Templar Dewa Alam Saint sekaligus. Ketika berita itu menyebar, dampaknya tidak kurang dari hukuman surga yang jatuh di benua angin salju. Dalam pertempuran Rising Sun City, Wang Xiaolong membunuh tetua Templar Dewa Yaofei, namanya bergema di seluruh benua angin salju, sedangkan sekarang, 7 pakar alam Saint, 7 dewa tetua Templar. Di jalan-jalan utama dan gang-gang kecil benua angin salju, semua orang membicarakan hal ini. Di dalam restoran lezat di kerajaan Luotong, kalian semua tidak melihat pemandangan hari itu, yang Noble Divine Dragon hanya melambaikan tangannya, lalu esou. Tetua Templar Dewa jatuh satu per satu. Murid keluarga tertentu menceritakan apa yang terjadi pada semua orang di sekitarnya, tangan bergerak dengan antusias, meludah kemana-mana, dia sangat bersemangat, seolah-olah para tetua Templar Dewa itu malah dibunuh olehnya. Murid keluarga khusus ini mendaftar untuk mencoba pemilihan penjaga istana pada hari itu dan cukup beruntung untuk selamat dari gelombang kejut pertempuran. Berhenti di sini, murid itu meneguk secangkir Snow Moon Wine. Rasa puas diri muncul di hatinya menyaksikan kerumunan di sekitarnya memandangnya dengan antisipasi. Apa yang terjadi setelah itu? Seseorang tidak bisa menahan desakan. Setelah itu, para tetua Templar Dewa itu marah ketakutan. Bagaimana mereka berani bertarung lagi? Semuanya lari dengan ekor di antara kaki mereka. Murid ini mengakhirinya dengan tawa riuh, air liur berterbangan kemana-mana, mendarat di wajah dan pakaian orang banyak. Bagaimana setelah itu orang yang sama berteriak. Setelah itu, selesai murid itu mengangkat bahu sebagai jawaban. Adegan seperti ini di restoran lezat diputar ulang di banyak tempat di seluruh kerajaan dan kerajaan benua angin salju. Wang Xiaolong itu mampu mengendalikan lebih dari 10.000 poison corpses carap. Bukankah itu terlalu menantang surga? Dia sudah memiliki cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa mutlak, sekarang dia bahkan memiliki pasukan secara peracun mayat kuno. Ketika Wang Xiaolong mengambil alih posisi Sovereign Gerbang Asura, sepenuhnya mengendalikan Gerbang Asura, akan ada pertunjukan bagus yang menunggu kita ketika dia melawan Dewa Templar. Siapa yang tahu pihak mana yang akan menang? Sulit dikatakan, kekuatan Dewa Templar bukanlah sesuatu yang dapat kita bayangkan. Selain itu, ada desas-desus yang mengatakan bahwa penasihat kuil Dewa Templar telah menembus ke alam dewa. Ada yang tercengang, ada yang senang, ada yang menunggu dengan antisipasi pada pertunjukan bagus yang akan datang. Tentu saja, saat desas-desus bergolak, hal-hal mencapai ketinggian baru yang dilebih-lebihkan. Beberapa mengatakan bahwa Wang Xiaolong memiliki kendali atas 1 juta poison corpses carap, dan jumlahnya terus bertambah. Rumor lain mengatakan bahwa Wang Xiaolong memiliki jutaan naga jahat. Wang Xiaolong mendengar desas-desus yang dibesar-besarkan ini saat dia melewatinya, dan menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya. Namun, mereka yang dulu berpikir bahwa Wang Xiaolong tidak memiliki peluang melawan Dewa Templar mulai mengubah pendapat mereka, dan tidak lagi berpikir bahwa Wang Xiaolong hanyalah sebutir telur yang mengetuk batu keras. Meninggalkan kerajaan Luotong, Wang Xiaolong memperlambat kecepatannya, meluangkan waktu untuk berlatih saat dia melakukan perjalanan ke benua Star Cloud. Sebelumnya, dia hanya berhasil mengendalikan 10 boneka kuno hitam di altar tingkat ketiga pagoda harta karun Linglong. Jadi dalam perjalanan ini, Wang Xiaolong meluangkan waktu untuk mencap 9 boneka hitam yang tersisa.
Mengandalkan tingkat kekuatan spiritualnya saat ini, Wang Xiaolong sudah bisa mengendalikan 19 boneka hitam. Di antara 19 boneka hitam ini, boneka yang paling kuat adalah kekuatan alam Ordo Saint ke-10 akhir. Dalam perjalanan, Wang Xiaolong menempatkan 2 boneka hitam terkuat di sisinya. Dia tidak bisa membiarkan Zhao Su, Zhang Fu atau dirinya sendiri bertindak secara pribadi setiap kali sesuatu terjadi. 2 boneka alam Saint kuno sudah cukup untuk menyelesaikan sebagian besar masalah. Pada saat yang sama, Wang Xiaolong telah membuka lapisan keempat dan kelima pagoda harta karun Linglong. Pada lapisan keempat sebenarnya ada pelet yang tak terhitung jumlahnya, kebanyakan dari mereka adalah kelas 10, kelas surga, dan ada juga sejumlah besar kelas dewa. Tapi itu adalah pelet ilahi tingkat rendah dan tidak banyak berpengaruh pada Wang Xiaolong. Yang benar-benar membuatnya takjub adalah pegunungan batu roh di lapisan kelima pagoda harta karun Linglong. Kelas 3, kelas 2, dan tumpukan batu roh kelas 1. Batu roh tingkat 3 dan 2 tidak banyak berguna baginya, tetapi batu roh tingkat 1 adalah masalah yang berbeda sama sekali. Terakhir kali dia berada di makam naga, untuk memindahkan 12 patung kristal naga ilahi purba ke Gunung Sumi yang saleh, dia telah menghabiskan semua batu roh kelas 1 sebagai sumber energi untuk formasi 10 Buddha. Batu roh kelas 1 adalah sesuatu yang sangat dia kurangi. Setelah pemindaian cepat menggunakan kekuatan spiritualnya, lapisan kelima pagoda harta karun Linglong berisi sekitar 300 keping batu roh kelas 1, cukup untuk bertahan lama. Sayang sekali tidak ada batu roh tingkat surga. Wang Xiaolong mengeluh sedikit ke dalam. Setelah dia mengalami menggunakan batu roh tingkat 1 untuk mengaktifkan formasi 10 Buddha, Wang Xiaolong menyadari bahwa itu tidak dapat benar-benar menampilkan kekuatan penuh formasi. Jika ada batu roh tingkat surga, dia percaya bahwa formasi 10 Buddha akan lebih kuat. Wang Xiaolong memiliki sepotong batu roh tingkat surga tetapi dia sudah menggunakannya. Setelah membuka lapisan kelima dari pagoda harta karun Linglong, Wang Xiaolong ingin membuka lapisan ke-6 juga, hanya untuk mengetahui bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup untuk memecahkan segel yang ditempatkan pada lapisan ke-6, jadi dia hanya bisa mengesampingkan masalah tersebut untuk sekarang. Malam menyelimuti bumi dalam kegelapan yang sunyi. Kelompok 3 orang Wang Xiaolong berhenti untuk beristirahat di hutan belantara, api kecil menyala terang. Duduk di dekat api yang menyala, Wang Xiaolong mengeluarkan cincin Raja Hantu yang diperolehnya dari gua kultivasi Raja Hantu. Di bawah pancaran api, cincin itu berkilauan dengan cahaya ungu gelap, 2 naga jahat yang terukir di cincin itu tampak jahat dan menyeramkan. Hari-hari ini, Wang Xiaolong telah mencari ruang di dalam ring menggunakan indera spiritualnya, tetapi meskipun banyak upaya, dia belum menemukan sutra Raja Hantu yang legendaris. Di dalam cincin Raja Hantu, selain Raja Hantu Dance itu, hanya ada samudra darah. Selama ini, intuisi Wang Xiaolong memberitahunya bahwa samudra darah tidak sesederhana itu, pasti menyembunyikan beberapa rahasia di kedalamannya. Dia telah mencoba berbagai metode, tetapi masih gagal menjelajahi dasar lautan darah. Mengotak-atik cincin Raja Hantu selama beberapa waktu, Wang Xiaolong menyimpannya sekali lagi, meninggalkan rahasianya untuk dieksplorasi nanti. Yang berdaulat, kota Buddha terberkati tidak jauh di depan, haruskah kita tinggal sedikit lebih lama di sana? Zhao Su berbicara. Wang Xiaolong mengangguk dengan muram, ya, kami akan tinggal selama beberapa hari di kota Buddha terberkati. Tahun itu, jika bukan karena token Buddha terberkati yang diberikan si Fantian kepadanya, Wang Xiaolong tidak akan dapat memasuki gua Buddha terberkati, dan selanjutnya, dia tidak akan dapat menemukan gunung ketuhanan Ksumi. Itu karena dia menemukan Godly MT Ksumi sehingga kekuatan Wang Xiaolong meningkat dengan kecepatan tinggi, jika tidak, apalagi menerobos ke alam Saint, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan bisa mencapai Xiantian 10th Order. Oleh karena itu, Wang Xiaolong selalu merasa berhutang budi pada si Fantian. Karena dia lewat, itu hanya sopan untuk mengunjungi si Fantian. Memikirkan si Fantian, Wang Xiaolong mau tak mau mengingat percakapan dengan Xie Putih tentang kecantikan nomor 1 benua angin salju, Xi Xiaofei. Xi Xiaofei adalah putri si Fantian.
Aku ingin tahu apakah si Xiao Fei yang disebutkan Xie Putih benar-benar menakjubkan seperti yang dikatakan orang itu. Wang Xiaolong diam-diam tertawa, alangkah baiknya jika Xie Putih ada di sini sekarang. Kegelapan perlahan surut saat cahaya pagi muncul di cakrawala. Wang Xiaolong, Zhao Su, dan Zheng Fu bangkit, terbang menuju kota Buddha terberkati. Bab 375, Tahu Lembut. Setengah jam kemudian, kelompok 3 orang Wang Xiaolong tiba di kota Buddha terberkati. Beberapa tahun sebelumnya, Wang Xiaolong datang ke kerajaan Buddha terberkati untuk mencari Gunung Sumi yang saleh, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat kota kerajaan Buddha terberkati. Saat dia melangkah ke kota Buddha terberkati, Wang Xiaolong langsung merasakan energi Buddhisme yang kaya di udara. Energi Buddhisme ini tidak berasal dari orang-orang, itu secara alami dibentuk oleh akumulasi energi Buddhisme selama bertahun-tahun. Deretan toko berjejer di jalan, tetapi hampir semuanya terkait dengan agama Buddha dalam satu atau lain cara. Beberapa menjual patung Buddha, beberapa barang yang berhubungan dengan agama Buddha, dan keterampilan bertarung lainnya berdasarkan energi Buddha. Tentu saja keterampilan pertempuran itu adalah kelas rendah yang umum. Nilai keterampilan bertarung tidak bisa masuk ke mata Wang Xiaolong, namun, karena rasa ingin tahu, dia memasuki toko keterampilan acak dengan Zhao Su dan Zheng Fu, membalik beberapa manual keterampilan pertempuran. Itu mendekati tengah hari setelah beberapa jam berjalan-jalan di sekitar kota. Ketika mereka melewati sebuah restoran besar bernama Rumah Buddha, mereka bertiga masuk ke dalam pemis. Wang Xiaolong telah mencicipi anggur bulan salju kerajaan Luotong, anggur sapi dari kekaisaran Duanren, dan anggur asal kota matahari terbit, tetapi dia belum mencicipi anggur yang dibuat oleh umat Buddha. Aroma harum menggoda hidung mereka saat mereka masuk ke restoran. Itu berbeda dari anggur manapun yang pernah dicium Wang Xiaolong sebelumnya, murni berdasarkan wewangian ini saja, orang sudah dapat memastikan bahwa anggur yang dijual di rumah Buddha ini akan baik. Karena 2 boneka kuno besar yang tertinggal di belakang Wang Xiaolong, mereka segera menarik perhatian orang banyak ketika mereka muncul di dalam, bisikan dan tatapan ingin tahu tidak bisa dihindari. Meskipun kedua boneka menyatukan aura alam saint mereka, tinggi 4 meter dan fisik yang kokoh saja memberikan tekanan yang cukup pada pelanggan lain di dalamnya. Apakah itu basement dari benua 10 arah? Seseorang menatap 2 siluet besar di belakang Wang Xiaolong, agak terpesona. Tidak, Beastman memiliki beberapa kesamaan dengan ras demonic Beast, jelas kedua orang ini bukan Beastman. Meja orang yang sama seperti yang dia nyatakan. Sulit membayangkan akan ada seseorang yang begitu tinggi di dunia ini. Seorang pelanggan terkejut. Wang Xiaolong hanya tersenyum dan menepis komentar-komentar ini saat dia, Zhao Su, dan Zheng Fu menemukan meja di dekat jendela dan duduk. Kedua boneka raksasa itu berdiri di belakang Wang Xiaolong. Beberapa saat kemudian, pelayan restoran mendekati meja Wang Xiaolong, apa yang ingin dipesan beberapa tuan. Wang Xiaolong berbicara, meja hidangan, yang terbaik, pertama-tama bawakan 3 kendi anggur terbaik restoran Anda. Pertama bawakan 3 kendi? Pelayan itu tertegun. Wang Xiaolong tidak mengatakan sepatah kata pun melihat reaksi pelayan, meletakkan cincin spasial terbuka di atas meja tanpa sepatah kata pun. Di dalam ring, koin emas menumpuk setinggi gunung, hampir membutakan pelayan dengan kilauannya. Wang Xiaolong terlalu sering menghadapi situasi yang sama. Benar saja, begitu pelayan melihat pegunungan emas yang berkilauan di dalam cincin spasial, kakinya bergetar seolah-olah dia hampir mengencingi dirinya sendiri. Tidak ada omong kosong lagi, pelayan itu minta diri dan pergi untuk membawa pesanan Wang Xiaolong. Tidak butuh waktu lama bagi pramusaji untuk kembali dengan nampan berisi hidangan terbaik mereka dan 3 kendi anggur terbaik mereka. Anggur ini mengikuti nama restorannya dan disebut Rumah Buddha. Wang Xiaolong membuka segelnya, membenturkan mangkuk anggur dengan Zhao Su dan Zheng Fu. Meluncur ke bawah, aroma anggur berasap yang dalam menggoda selera mereka, pedas namun lembut, membawa aftertaste tenang yang membuat orang mendambakannya. Anggur ini tidak buruk. Wang Xiaolong memuji. Meskipun itu tidak sebanding dengan anggur asal Rising Sun City, itu adalah anggur yang baik. Zhao Su dan Zheng Fu mengangguk setuju, ketiganya mengobrol sambil minum. Pada suatu saat,
seorang pria berperut gendut masuk, dengan 4 penjaga mengikuti di belakangnya. Apa yang menggelitik tulang lucu Wong Xiaolong adalah ciri-ciri pria berperut buncit ini, mata kecil seperti manik-manik, hidung besar, mulut lebar, dan alis tipis yang menyerupai wanita. Belum lagi perut buncit yang besar itu mungkin bisa menampung tong air besar. Setelah memasuki permis, pria berperut gendut itu mengambil meja dan duduk. Namun, mata manik-maniknya dengan cepat memindai sekeliling dan ketika dia melihat 2 boneka raksasa di belakang Wong Xiaolong, sepasang mata manik-manik kecil menyala saat dia melihat harta karun yang luar biasa. Pria gendut itu berdiri dan berjalan menuju meja Wong Xiaolong. Wong Xiaolong memperhatikan si gemuk berjalan ke arahnya dengan mata seperti manik-manik menatap lekat-lekat kedua boneka raksasa di belakangnya dan bingung, apakah pria gemuk ini mengenali boneka di belakangnya? Boneka-boneka raksasa dari pagoda harta karun Linglong itu disempurnakan dari suku raksasa emas kuno, orang-orang yang memiliki pandangan tajam untuk mengenali mereka langka jumlahnya. Bahkan Zhao Su dan Zheng Su bingung dengan tindakan pria itu. Dalam beberapa langkah, si gemuk mencapai di depan Wong Xiaolong. "Saudaraku, apakah ini 2 pengawalmu?" tanyanya, satu jari menunjuk kedua boneka raksasa itu. Wong Xiaolong bingung, lalu dia mengangguk. Benar. Dia tidak tahu maksud dari pertanyaan ini. Gendut itu tertawa, "Saya ingin tahu apakah saudara ini bersedia menjual 2 penjaga ini, saya ingin membelinya." Ini membuat Wong Xiaolong, Zhao Su, dan Zheng Fulinglong. Wong Xiaolong memandangi mata kecil si gendut yang menyempit menjadi garis-garis halus saat dia tersenyum, merasa geli, dia bertanya, "Apakah kamu yakin ingin membeli?" Banyak pikiran terlintas di benak Wong Xiaolong ketika dia melihat si gendut berjalan ke arahnya, tetapi dia tidak menyangka pria itu akan mengarahkan pandangannya pada boneka raksasanya. "Betul sekali." Pria gemuk itu terkekeh. "Mengapa kamu ingin dengan 2 penjaga saya ini?" Wong Xiaolong bertanya. Dia benar-benar ingin tahu mengapa si gendut ini ingin membeli boneka raksasanya, pihak lain hanyalah horde ke-8 Houtian, oleh karena itu tidak mungkin baginya untuk melihat bahwa 2 boneka raksasa di belakangnya memiliki kekuatan ahli alam Saint Orde ke-10. Jika dia bisa melihatnya, dia tidak akan berani memiliki pemikiran seperti itu. Pria gendut itu tersenyum, karena kedua penjagamu ini terlihat sangat keren. Keren abis. Wong Xiaolong, Zhao Su, dan Zheng Fu tidak bisa lagi menahan tawa mereka. Meski begitu, harus diakui, 2 boneka raksasa setinggi 4 meter memang terlihat sangat keren berdiri di sana. Wong Xiaolong menggelengkan kepalanya sambil tertawa, "Kamu tidak mampu membeli 2 penjaga raksasaku ini." Apa yang dikatakan Wong Xiaolong adalah fakta. Seorang ahli alam Saint, bahkan sebuah kerajaan tidak mampu membeli, belum lagi dunia Saint Orde ke-10. Namun, sepertinya si gendut gagal memahami maksud Wong Xiaolong, suaranya yang nyaring menawarkan, 1 juta, bagaimana? 1 juta. Pelanggan di sekitar berbalik, mata terbelalak karena terkejut. 1 juta, bahkan di kota kerajaan Buddha terberkati Buddha, itu adalah jumlah yang besar. Melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, Fedi menunjukkan ekspresi puas diri. Wong Xiaolong menggelengkan kepalanya. Melihat reaksi Wong Xiaolong, pria gendut itu tercengang, menambahkan, "Yang saya maksud adalah 1 juta untuk 1, 2 untuk 2 juta. Wong Xiaolong masih menggelengkan kepalanya sebagai penolakan, jika bukan karena lemak ini tidak memiliki niat jahat, dia akan mengirimnya pergi lebih awal. Melihat Wong Xiaolong masih menolaknya, kekecewaan muncul di matanya, tepat ketika si gendut hendak berbalik dan kembali ke mejanya, sebuah suara terdengar entah dari mana, menjadi tinggi tidak berarti apa-apa, siapa tahu, mungkin para penjaga ini hanya baik di permukaan, tetapi tidak memiliki kekuatan. Membawa keluar penjaga seperti ini, seseorang hanya bisa berpura-pura menjadi keren untuk waktu yang singkat, jika pertarungan nyata terjadi, mungkin mereka hanyalah tahu lunak dan mati dalam satu serangan." Suara itu penuh sarkasme. Tanpa diragukan lagi, tahu lembut yang dimaksud adalah 2 boneka raksasa Wong Xiaolong. Wong Xiaolong dan semua orang menoleh, orang yang berbicara adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah brokat mewah, rambut berminyak, dan wajah putih pucat. Itu tuan muda tertua keluarga Chen Luoguang. Seseorang berseru. Mendengar ini,
Sebagian besar wajah pelanggan menegang, jelas tuan muda sulung keluarga Chen ini memiliki reputasi yang cukup baik di kota Budat terberkati.